Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon izin Bapak atau Ibu yang saya hormati dosen Puji 1, yang saya hormati dosen Puji 2, yang saya hormati dosen Puji 3, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Arya Yudhar Saputra, nomor induk Taruna 2130531 dari kelas TMP 3C. Kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya mengenai analisis pengaruh variasi kampulas terhadap hasil pengelasan SMAW pada stainless steel 304 menggunakan pengujian ultrasonik dan kekuatan tarik. Untuk pokok bahasan yang akan saya paparkan, yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan manfaat. Yang kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan aspek teoritis. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, berisi tentang diagram alir, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data. Yang keempat adalah bab 4 yang berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai proses hasil analisis dan pembahasan. Bab 5 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Pada proses manufaktur sekarang ini sudah sangat banyak menggunakan yang namanya pengelasan. Pengelasan ada beberapa jenis, ada MAW, GTAW, dan juga SMAW. Pengelasan sendiri diartikan sebagai salah satu teknik penyambungan antara dua material. Yang mana pada penelitian ini saya akan membahas terkait dengan pengelasan SMAW, yang mana pada penelitian oleh Setiawati dan Suheni yang meneliti tentang variasi arus dan sudut pengelasan pada material aslanik stainless steel 304 terhadap kekuatan tarik dan struktur mikronya, mendapatkan bahwa pada perbedaan tegangan dan arus menghasilkan untuk wellpool yang berbeda. Makin besar arus, maka weld pada bagian bawah kampus semakin terlihat. Maka dari itu saya ingin meneliti tentang variasi kampulas guna untuk mengetahui kuat dan uji ultrasonik pada material stainless steel 304 dengan judul pengaruh pengelasan SMAW terhadap stainless steel 304 pada variasi kampuh dengan uji ultrasonik dan uji tarik. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagian pengaruh bentuk kampuh pengelasan terhadap pengujian menggunakan metode ultrasonik. Yang kedua, bagaimana pengaruh bentuk kampuh pengelasan terhadap kekuatan tarik dari spesimen setelah dilakukan pengelasan. Batasan masalah yang pertama, proses pengelasan menggunakan mesin las SMAW Miller Gold Star 402. Dua, material yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan ketebalan 2 mm. Ketiga, variasi kampuh pengelasan yang digunakan kampuh V 60 derajat, kampuh I, dan kampuh double V 60 derajat menggunakan elektrode tipe NSN 312 AWS A5 4E 31216. Yang empat, pengelasan hanya menggunakan arus 100 ampere pada posisi 1G. Yang kelima, pengelasan dilakukan oleh operator las yang tersertifikasi. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu membandingkan kondisi permukaan stainless steel 304 hasil pengelasan dengan variasi sudut kampulas yang diberikan. Yang kedua, menganalisis perbandingan hasil kekuatan uji tarik spesimen sambungan las material stainless steel 302. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi penulis dapat menerapkan ilmu di bidang pengelasan terutama las SMAW, solid metal arc welding, menambah pengetahuan pengaruh variasi arus pengelasan terhadap kuat sambungan pengelasan pada material yang sama jenis dan dengan metode solid metal arc welding dan dapat dijadikan pembelajaran berikutnya. Yang kedua, manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu dapat dijadikan sebuah pembelajaran agar dapat mengembangkan maupun penerapan metode pengelasan SMAW yang dapat digunakan untuk manufaktur. Yang ketiga, manfaat bagi di bidang perkeretaapian untuk pengelasan SMAW dapat diaplikasikan pada pembuatan rangka kereta, terutama pada bagian frame wall dan side wall. Selain itu juga dapat digunakan untuk pengujian kekuatan tarik pada material pada manufaktur sarana kereta api. Bab 2, aspek teoritis. Untuk penelitian terdahulu yang pertama dari Susetyo et al. Meneliti bahwa tentang pengaruh bentuk kampuh terhadap karakteristik baja karbon rendah hasil pengelasan SMAW.
Pada penelitian ini didapatkan variasi ras yang berbeda terhadap berbagai bentuk kampuh diperoleh bahwa kampuh X mendapat nilai tegangan tarik lebih rendah daripada spesimen dengan bentuk kampuh V. Hal ini menyebabkan pada spesimen kampuh X memiliki tegangan tarik terendah karena adanya sisa tegangan yang besar. Penelitian kedua dari Sustiawati dan Suheni pada tahun 2016 mendapatkan bahwa pada sudut pengelasan kampuh 60 derajat memiliki kekuatan tarik dan luluh pada material yang sudah jelas lebih rendah daripada sudut kampuh 45 derajat. Sedangkan untuk modulus elastisitas pada sampel dengan kampuh 60 derajat lebih tinggi daripada sudut kampuh 45 derajat. Yang selanjutnya adalah penelitian dari Supriyono et al. Pada tahun 2016 tentang pengaruh bentuk kampuh las terhadap sifat mekanik material baja ST37. Didapatkan bahwa dengan menggunakan jenis material baja karbon rendah, baja ST3037 didapatkan dengan menggunakan arus start yaitu 100 ampere. Bahwa nilai rata-rata yield stress pada kampuh V tunggal lebih rendah. Hasil tersebut membuktikan bahwa dalam pengujian tarik material baja ST37 kampuh U lebih kuat daripada kampuh V tunggal. Aspek teoritis yang pertama adalah pengelasan yang merupakan penggabungan antara dua material logam. Ini adalah bentuk kampuh yaitu jarak antara dua material logam terhadap lajur pengelasan. Yang ketiga adalah stainless steel 304 merupakan jenis stainless steel yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang selanjutnya adalah posisi pengelasan. Posisi pengelasan yang digunakan pada penelitian ini adalah 1G, yang mana untuk standar dari 1G nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengujian tarik, yang mana pengujian ini dikhususkan untuk mengetahui nilai tarik pada suatu material hasil pengelasan. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Untuk metode penelitian yang pertama identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Dan juga yang selanjutnya adalah pengumpulan data, selanjutnya adalah pembuatan variasi. Variasi kampuh V 60 derajat, kampuh I dan juga kampuh double V 60 derajat. Selanjutnya adalah pengelasan spesimen, ketiga spesimen tadi, dan juga diuji ultrasonik setelah dilakukan pengelasan. Setelah itu diujikan penguji tarik. Setelah dilakukan dua pengujian tersebut, dihitung perhitungan nilai kekuatan tarik dan juga hasil pengujian ultrasonik. Selanjutnya ditarik kesimpulan. Untuk jenis datanya yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya dari studi literatur dan juga dari eksperimen. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Yang pertama adalah penyiapan alat dan bahan. Alat meliputi alat pengelasan, bahan material stainless steel 304, dan juga elektroda. Nomor 2 yaitu pembuatan spesimen, yaitu dengan membentuk spesimen yang akan dibuat menggunakan didesain terlebih dahulu menggunakan SolidWorks, kemudian diaplikasikan pada realitanya. Yang ketiga adalah pengelasan, melakukan pengelasan terhadap material yang sudah dibuat. Yang keempat adalah melakukan pengujian ultrasonik, dan yang kelima adalah pengujian tarik. Bab 5, hasil dan pembahasan. Dan ini merupakan salah satu hasil pengujian ultrasonik. Yang pertama pada kampuh V, didapatkan titik last charge pada tipe volumetric defect senilai 20 sampai 40 mm dan juga 40 sampai 50 mm dengan panjang 10 mm. Selanjutnya pada kampuh I didapatkan titik cacat las pada tipe planar defect dan juga volumetric defect. Untuk pada planar defect terdapat titik cacat las sebesar 15 sampai 25 mm dengan panjang 10 mm. Dan untuk volumetric defect pada besar 43 sampai 75 mm dan panjang 32 mm. Selanjutnya adalah kampuh double V dengan titik cacat las pada tipe volumetric defect dengan besar 22,37 mm dan 44,71 mm dengan panjang 15 mm dan juga 27 mm. Dan ini untuk hasil pengujian tarik pada kampuh V dengan rata-rata 115, 87 pada area, maksimal bebannya 60.528 dan sebagainya. Dan ini adalah untuk hasil pengujian tarik kampuh I
yang nantinya akan saya rangkum pada slide selanjutnya, yaitu kampu tarik pada kampu W. Dan ini merupakan rangkuman dari hasil pengujian tarik pada kampu V 60 derajat, kampu I, dan juga kampu W, yang terdiri dari nomor 1 untuk kampu V 60 derajat, nomor 2 untuk kampu I, nomor 3 adalah untuk kampu W dengan panjang 139,22 dengan area AO-nya sama semua, dan untuk maksimal bebannya yang terbesar adalah pada kampu V 60 derajat. Nomor 1 yaitu 60.528,3 Newton. Untuk kekuatan yieldnya paling besar pada kampu V 60 derajat yaitu pada 610,11 Newton. Untuk kekuatan tariknya paling besar yaitu pada kampu V 60 derajat lagi sebesar 1235,27 megapascal. Untuk elongationnya paling besar pada kampu V 60 derajat dengan besar 50,5%, dan untuk elastisitas modulusnya paling besar pada kampu I yaitu sebesar 22.273,43 Newton per milimeter kuadrat. Tegangannya paling besar di kampu V 60 derajat yaitu sebesar 691,75 Newton meter milimeter kuadrat. Ini adalah untuk perbandingannya. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, cacat pada hasil pengelasan dengan menggunakan sudut kampu V lebih sedikit terjadinya cacat daripada hasil pengelasan dengan menggunakan sudut metode I dan W yang dilakukan dengan menguji dengan menggunakan metode ultrasonic test. Hal ini membuktikan bahwa hasil pengelasan dengan menggunakan sudut kampu V lebih baik daripada menggunakan sudut kampu I dan W pada pengelasan material stainless steel 304 dengan besar alus pengelasan 100 ampere pada posisi 1G. Yang kedua yaitu material stainless steel 304 saat pengujian tarik tegangan tertinggi terjadi pada kampu V dengan nilai 610,11 Newton per milimeter kuadrat yang membuat material stainless steel 304 mengalami deformasi plastis. Hal tersebut membuktikan bahwa material stainless steel 304 menggunakan sudut kampu V dengan proses pengelasan menggunakan arus 100 ampere pada posisi pengelasan 1G dengan jenis pengelasan SMAW memiliki tegangan luluh lebih tinggi dibandingkan pengelasan dengan sudut kampu I maupun W. Untuk saran yang bisa saya berikan, yang pertama, yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan parameter pengujian yang lain. Yang kedua, yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan material yang berbeda dengan pengujian struktur mikro guna mengamati paduan dari susunan struktur logam. Baik, sekian untuk pemaparan dari hasil tugas akhir saya. Selanjutnya, mohon izin arahannya.